Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 batch 2 yang beranggotakan saya sendiri Tria Pramana Putra, MPN 101-21031 jurusan manajemen. Saya Nisa Juliani dengan NPM 1012-1046 kelas C4 jurusan manajemen. Dan saya Dea Mustika, NPM 1012-1017 kelas C4 manajemen. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang materi mengelola lingkungan global. Dan berikut video singkat yang kami buat. Latar belakang dari materi ini yaitu globalisasi dapat diartikan sebagai proses batas suatu negara, karena globalisasi dapat membuka modernisasi dalam kehidupan manusia. Globalisasi membuka pintu gerbang menuju modernisasi dalam segala kehidupan, termasuk dalam lingkup perusahaan, khususnya manajemen. Tentunya globalisasi ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi perusahaan. Namun, untuk memasuki pasar global diperlukannya pengetahuan dan kemampuan yang cukup bagi seorang manajer. Dan juga ia harus mampu melihat kondisi dan menangani keputusan dengan benar agar perusahaan yang ia tangani dapat berhasil dalam pasar global. Mengelola lingkungan global tuh apa sih? Nah, mengelola lingkungan global adalah salah satu faktor perusahaan untuk melakukan bisnis secara global dengan menjual atau membeli barang dan jasa untuk dikirim ke negara luar untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan untuk menjalani aktivitas mengelola tersebut, dibutuhkannya proses manajemen. Globalisasi dapat membawa tantangan dan peluang. Sudut pandang global terdiri dari parokialisme, yang berarti mereka memandang dunia hanya semata-mata dari sudut pandang dan mata mereka sendiri. Nah, parokialisme ini menjadi hambatan yang berarti bagi banyak manajer di Amerika Serikat. Ada berbagai tantangan dalam lingkungan global. Yang pertama, harus sanggup menghadapi munculnya pesaing baru yang tiba-tiba. Yang kedua, harus menyadari atau menerima perbedaan dalam aspek budaya, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Yang ketiga, harus berhadapan dengan meningkatnya ketidakpastian, rasa takut, dan kecemasan. Yang keempat, harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan global. Dan yang terakhir, harus mampu menghindari sikap parokialisme. Sikap global utama, sikap etnosentris merupakan keyakinan parokialistis bahwa pendekatan dan praktik kerja yang paling baik adalah yang berasal dari negara asalnya, negara tempat kantor pusat perusahaan itu berada. Para manajer dengan sikap etnosentris yakni bahwa di berbagai negara asing tidak memiliki keterampilan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman untuk membuat keputusan bisnis terbaik seperti orang di negara asalnya. Mereka tidak mau mempercayakan keputusan penting atau teknologi kepada karyawan asing. Sikap polisentris merupakan pandangan bahwa para manajer di negeri tuan rumah atau di negeri asing tempat organisasi itu berbisnis mengetahui pendekatan dan kerja praktik terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. Para manajer dengan sikap polisentris akan memandang setiap operasi asing sebagai berbeda dan sulit dimengerti. Dengan begitu, para manajer tersebut cenderung membiarkan dimengerti. Dengan begitu, para manajer tersebut cenderung membiarkan fasilitas asing dan karyawan asing memikirkan sendiri cara mengurus segala sesuatunya secara paling baik. Sikap global utama, sikap geosentris merupakan pandangan yang berorientasi dunia yang memutuskan perhatian pada pemanfaatan, pendekatan, dan orang terbaik dari seluruh dunia. Para manajer dengan sikap jenis itu yakin bahwa diperlukan pandangan global di kantor pusat organisasi tersebut, di negara asal, dan di berbagai fasilitas kerja luar negeri. Yang dicari
adalah pendekatan dan SDM terbaik bagi perusahaan. Aliansi Perdagangan Regional 1 Uni Eropa gabung dari 15 negara yang diciptakan sebagai entitas ekonomi dan perdagangan yang bersatu. 2. NAFTA North American Free Trade Agreement merupakan persetujuan antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat untuk menghilangkan hambatan perdagangan. 3. Free Trade Area of the Americas. 4. Southern Common Market antara Amerika dengan Amerika Latin. 5. ASEAN Association of Southeast Asian Nations. 6. The World Trade Organization atau WTO berfungsi sebagai organisasi global yang berkaitan dengan aturan-aturan perdagangan antar bangsa-bangsa yang beranggotakan 149 negara. Tugas pokok adalah memonitor dan mempromosikan perdagangan dunia. Perbedaan jenis organisasi global. 1. Multinational Corporation atau singkatan MNC, perusahaan yang menyelenggarakan operasi secara berarti di berbagai negara, tetapi mengelola operasi itu dari basis negara asal. Contoh, Sony, Deutsche Bank. 2. Transnational Corporation atau TNC, perusahaan yang menyelenggarakan operasi yang signifikan. Ini di lebih dari satu negara tetapi mendesentralisasikan manajemen ke negara lokal. Contoh, Nestle dan Toyota. Borderless Organization, jenis organisasi global yang menghilangkan batas-batas geografis artifisial. Nah, jadi lingkungan bisnis global memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap domestik, di mana pada tahap ini kondisi perusahaan memiliki potensi pasar yang terbatas pada negara asal. Keterbatasan tersebut meliputi produksi dan fasilitas pemasaran yang berada di negara tersebut. Jadi bisa dibilang pada tahap ini perusahaan hanya mengandalkan apa saja yang ada di negara tersebut. Sedangkan yang kedua ada tahap internasional, di mana pada tahap ini perusahaan mulai berkembang dengan ekspor yang mulai meningkat, serta biasanya perusahaan telah menerapkan pendekatan multidesk untuk berhubungan dengan pemasaran produk di berbagai negara secara individu. Jadi bisa dibilang pada tahap ini perusahaan mulai berkembang dan mulai bekerja sama dengan negara lain. Yang ketiga, ada tahap multinasional, di mana pada tahap ini perusahaan menempatkan fasilitas pemasaran dan produksi di berbagai negara, dengan lebih dari sepertiga penjualannya berasal dari luar negeri. Nah, pada tahap ini perusahaan juga mulai berkembang lagi untuk menempatkan fasilitas pemasaran, jadi untuk memperluas jaringan kerjasamanya dengan berbagai negara lain, sehingga sepertiga dari penjualannya merupakan hasil dari luar negeri atau dari ekspor, kayak gitu. Terus yang keempat, ada tahap global atau tahap negara, di mana perusahaan ini benar-benar beroperasi secara global, jadi menghasilkan penjualan dan memperoleh sumber-sumber daya di negara manapun yang menawarkan peluang terbaik dan biaya terendah. Jadi pada tahap ini, selain untuk ekspor barang ke negara lain, perusahaan juga kan membutuhkan bahan-bahannya. Maka bahan-bahan tersebut bisa didapat dari negara lain juga, dan perusahaan bisa mempertimbangkan biaya mana yang terendah dan keuntungannya yang lebih banyak. Jadi selanjutnya ada tingkatan yang harus dilalui oleh perusahaan. Yang pertama ada anak perusahaan luar negeri atau foreign subsidiary. Nah, foreign subsidiary ini
mencakup investasi secara langsung. Jadi perusahaan berinvestasi secara langsung di luar negeri dalam bentuk fasilitas produksi atau kantor yang terpisah, atau juga bisa disebut sebagai independen, contohnya perbankan asing. Yang kedua ada usaha patungan. Usaha patungan ini membutuhkan beberapa aliansi atau pihak-pihak tertentu untuk menyetujui membentuk suatu organisasi yang independen atau terpisah demi mencapai tujuan bisnis bersama. Yang ketiga ada aliansi strategis. Nah, aliansi ini melibatkan kemitraan antara organisasi tertentu dengan perusahaan asing, di mana keduanya berbagi sumber daya dan pengetahuan guna mengembangkan produk baru atau membangun fasilitas produksi. Jadi, tingkatan aliansi strategis ini di mana kondisi perusahaan membutuhkan suatu kerjasama dengan negara lain untuk saling berbagi sumber daya dan pengetahuan guna memberi inovasi-inovasi baru untuk produk baru atau membangun fasilitas produksinya. Terus yang keempat ada pemberian lisensi atau pewaralabaan. Lisensi merupakan pendekatan oleh organisasi pabrikan yang memberikan kepada organisasi lain hak untuk menggunakan merek, teknologi, atau spesifikasi produk. Sedangkan pewaralabaan merupakan pendekatan oleh organisasi jasa yang memberikan kepada organisasi lain hak untuk menggunakan merek, teknologi, atau spesifikasi produk. Jadi perbedaan antara lisensi dengan pewaralabaan, lisensi lebih condong ke organisasi pabrikan, sedangkan pewaralabaan lebih condong ke organisasi jasa. Yang terakhir, ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama ada lingkungan hukum politik, yaitu dalam suatu negara asal tentunya akan mengalami kestabilan dan ketidakstabilan dari sistem hukum dan politik di negara tersebut. Nah, contohnya yaitu dalam hal prosedur hukum yang harus dibuat dan diikuti. Yang kedua ada lingkungan kebudayaan. Nah, kekuatan lingkungan global terakhir adalah perbedaan budaya dari berbagai bangsa. Contohnya ada dari ciri khas budaya orang Amerika yang secara umum sangat informal, lugas, suka bersaing, gemar berpartisipasi, mandiri, dan individualistis. Yang ketiga, tentunya dalam ekonomi, perusahaan sangat berkaitan erat. Jadi pada lingkungan ekonomi memiliki sistem ekonomi yang mencakup ekonomi pasar, yaitu suatu ekonomi di mana sumber daya terutamanya dimiliki dan dikendalikan oleh sektor swasta. Yang kedua ada ekonomi komando, yaitu suatu sistem ekonomi di mana semua keputusan dan kebijakan ekonomi direncanakan dan dikontrol oleh pemerintah pusat negara tersebut. Nah, yang kedua ada faktor keuangan dan moneter. Di antaranya adalah nilai tukar mata uang, yaitu inflasi, kebijakan pajak, dan lain-lain. Berikut video singkat yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.